Selamat siang Bu Christine. Selamat Bagaimana siang. kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ya, Deni. Ya, baik. itu Iya. kabarnya baik. Bu Deni juga kabarnya baik ya Bu Deni? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Christine. Nah, Ini pada siang hari ini Bu Christine akan melakukan coaching bersama Pak Rahmat ya Bu Christine ya. betul Bu Deni. Hari ini saya akan melangsungkan coaching bersama dengan Pak Nah, Rahmat. baik Bu Christine, sebelum melakukan coaching saya akan memaparkan praobservasi terlebih dahulu ya Bu Christine ya, Baik. terkait dengan rubrik penilaian coaching nanti, di mana rubrik penilaiannya yaitu selama Bu Christine meng-coaching Pak Rahmat itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga mendengarkan dengan rasa, kemudian kemitraan dan juga proses yang kreatif. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Christine, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nanti Bu Christine? Baik Bu Deni, adapun kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah fokus, ya, di mana presence, kehadiran saya juga dirasakan oleh coachee, kemudian juga saya dapat mendengarkan dengan aktif serta juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian Bu Deni. Wow, luar biasa sekali ya. Oke Bu Christine, saya sambung dengan pertanyaan yang kedua. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Christine? Ya, adapun bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah bagaimana saya dapat mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Wow, luar biasa ya. Ini yang terakhir ya Bu Christine ya. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang ingin dicapai itu bagaimana Bu Christine? Ya, saya rindu supaya coachee itu nanti akan menemukan solusi atas permasalahannya. Dalam hal ini coachee saya adalah Pak Rahmat. Kiranya Pak Rahmat dapat menemukan solusi daripada permasalahan dan juga menemukan strategi. Seperti itu, Bu Deni. Oke, baik Bu Christine. Nah, demikian dulu untuk tahap praobservasi ya Bu Christine ya. Sekarang silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Pak Rahmat Soleh. Monggo Bu Christine. Baik, terima kasih Bu Deni. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, Bu Christine. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahmat? Ya, alhamdulillah Bu Christine, hari ini saya sedikit lesu ini ya, karena ya ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan gitu Bu Christine. Wah, tampak lesu ya Pak Rahmat. Tanya apa ini Iya yang Bu hendak Christine. Pak Rahmat sampaikan kepada saya atau ceritakan kepada saya? Ini Bu Christine ada waktu kah untuk mengobrol dengan saya? Iya, Pak Rahmat. Saya ada waktu untuk Pak Rahmat. Ya, kira-kira Ya. nanti dalam diskusi kita ke depan, tujuan apa yang hendak ingin dicapai oleh Pak Rahmat? Iya, ini jelasnya tujuan yang ingin saya yang ingin saya dapat adalah saya bisa mendapat pencerahan gitu loh atas beberapa tugas yang diberikan sehingga saya nanti bisa menjalankannya dengan baik setelah nanti sharing dengan Bu Christine. Gitu Bu Christine. Baik, ya, terima kasih Pak Rahmat. Monggo dipersilakan. Apa ini tugas yang diberikan kepada Pak Rahmat? Iya, jadi begini Bu Christine, ini kan sekolah kan lagi gempar-gemparnya masalah PNM ya Bu ya. Jadi ini kami terutama saya ditunjuk untuk bisa mengoptimalisasikan PNM kepada teman-teman guru begitu Bu. Sedangkan mayoritas di tempat kami itu
mempunyai guru yang usianya sudah di atas angka 50 tahun ke atas. Gitu. Oke, berarti ada tugas yang diberikan ya kepada Pak Rahmat di mana untuk mengoptimalisasi PMM, di mana kondisi di sekolah Pak betul. Rahmat itu banyak sekali guru-guru senior seperti itu ya Pak Rahmat ya. Iya, betul Bu. Ya. Dan ini kalau saya sendiri itu kan merasa keberatan ya kalau harus mensosialisasikan sendiri begitu Christine. Karena dengan tugas-tugas itu belum ditambah dengan tugas-tugas lain yang saya emban begitu, seperti saya harus melatih ekskul PBB, saya harus melatih ekskul voli, dan saya juga kadang-kadang juga harus ke mana tugas luar dan lain sebagainya begitu Bu Christine. Ya, baik Pak Rahmat. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Rahmat, dengan tugas Pak Rahmat yang cukup banyak tadi ya Pak, kira-kira ya selama ini yang dilakukan Pak Rahmat itu berkolaborasi dengan siapa saja ya Pak? Dalam mengemban tugas tadi. Kebetulan ini kan kemarin itu kita yang masih ada di usia 40 tahun ke bawah itu dipanggil secara khusus oleh Ibu Kepala Sekolah, jadi untuk mengemban tugas tentang optimalisasi PMM ini, dan alhamdulillah ya beruntungnya saya itu di sini tidak sendiri dan ada teman-teman yang lain gitu Bu. Baik, Pak Rahmat. Dan mungkin untuk kedepannya ya, dan mungkin nanti untuk kedepannya mungkin kita bisa berbagi tugas dengan teman-teman yang lain sehingga bisa dibagi per hari gitu ya. Mungkin sehari ini saya, sehari besok itu rekan saya, sehari besok rekan saya yang satunya, mungkin seperti itu, karena memang tenaga muda di sekolah kami itu sangat terbatas Bu Christine. Baik gitu. Pak, ya menarik ya Pak, ternyata Bapak bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman Bapak yang tentunya usianya yang tadi Bapak sebutkan di bawah 40 ya, begitu ya Bapak. Nah kira-kira ada berapa jumlahnya Pak yang usianya di bawah 40? Usianya yang di bawah 40 kebetulan di tempat kami itu ada 3 orang Bu Christine. Hanya 3 orang, dan mayoritas seluruh guru itu di atas usia 50 tahun begitu. Oke, baik ya. Bersyukur ya Pak ada 3 orang yang siap juga betul, kolaborasi dengan Bapak. Ya. Kemudian Pak Rahmat, idealnya untuk optimalisasi PMM itu dibutuhkan waktu berapa lama ya Pak untuk mengerjakan satu modul tertentu? Kalau itu sih kita tidak menargetkan ya Bu Christine ya, karena memang kita melihat dengan kondisi lapangan yang ada, dengan para rekan-rekan kami yang usianya di atas usia 50 itu paling tidak mungkin itu dalam menyelesaikan satu modul bisa sampai 1 minggu, bahkan bisa lebih gitu Bu, karena kita memang kan harus ekstra gitu loh mendampingi beliau-beliau itu untuk mengerjakan modul-modul yang ada di PMM begitu. Iya, baik Pak Rahmat. Kemudian strategi apa nih kira-kira yang akan Pak Rahmat lakukan bersama dengan rekan kerja untuk mengoptimalisasi PMM dengan kondisi yang ada di sekolah Pak Rahmat? Baik, mungkin sementara strategi yang kami terapkan adalah saling berkolaborasi dengan teman-teman ya, sehingga nanti tujuan kami adalah bagaimana rekan-rekan kami yang senior ini nanti tentunya paling tidak dalam tahun ini paling tidak sudah ada yang mendapatkan sertifikat PMM meskipun hanya 1, seperti itu. Amin. Baik Pak Rahmat. Begitu, Bu. Ya, kemudian Pak Rahmat, kapan ini akan dilangsungkan rencananya? Rencananya tadi sekilas kami sudah berdiskusi dengan teman-teman, insya Allah dalam 1 minggu itu nanti akan kita adakan
apa ya, semacam kita kumpul bersama menyamakan satu visi ya, itu nanti bisa dilaksanakan di hari Selasa dan Kamis. Di situ nanti akan kami bantu, kami istilahnya kami apa untuk teman-teman ini supaya agar tidak kesulitan gitu loh. Karena memang kita kalau melihat modul-modul yang ada di PMM itu kan memang sangat banyak sekali gitu Bu. Oh iya, baik Pak Rahmat. Baik Pak Rahmat, waktu kita juga terbatas untuk berdiskusi. Siap, siap. Nah, Siap. sekiranya dari percakapan kita tadi, apa yang dapat disimpulkan atau apa yang didapatkan dari Pak Rahmat? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah bagaimana memang suatu kolaborasi itu sangatlah penting kita buat, karena suatu pekerjaan itu akan terasa lebih ringan jika kita kerjakan bersama-sama gitu. Dan yang berikutnya adalah schedule waktu. Dengan kita membuat schedule itu nanti akan memudahkan kami juga untuk membuat beberapa aksi-aksi nyata dengan rekan sejawat kami. Mungkin seperti itu Bu Christine yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Rahmat, terima kasih untuk waktunya sudah sharing Sama-sama dengan Bu saya. Christine. Ya, Saya terima juga kasih. terima kasih Bu Christine sudah bisa mendengarkan dengan baik. Ya, sehingga saya sekarang sudah agak merasa lega ini ya, setelah curhat dengan Bu Christine, sudah dapat beberapa masukan juga dari Bu Christine. Baik, bersyukur ya Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Bu Christine. Wow, luar biasa ya Bu Christine ya. Setelah saya mengamati hasil coachingnya Bu Christine Ahmad Soleh tadi. Nah, Bu Christine, selama melakukan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? Ya, baik. Terima kasih Bu Deni. Adapun juga selama melakukan coaching dengan Pak Rahmat tadi, saya mendapatkan bagian-bagian yang memang ketika kita bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, itu akan membantu coachee untuk mengidentifikasi strategi apa yang harus dilakukan. Dan yang menjadi indikator pengembangan yang saya inginkan tadi juga sudah tercapai. Koci ataupun Pak Rahmat sudah dapat menemukan solusinya terhadap permasalahannya, dan itu ditemukan ketika Hmm. saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Ya, Oke, luar biasa sekali Bu Christine ya. Nah, saya juga hasil dari observasi saya tadi, saya juga sudah mengamati pada saat Bu Christine menjadi coach, itu sudah terlihat alur ceritanya Bu Christine ya, sudah jelas tujuannya apa, kemudian identifikasinya juga sudah ada, kemudian rencana aksinya, kemudian juga tanggung jawabnya. Nah, di sini juga Bu Kisin juga mendengarkan penuh dengan rasa ya sampai tadi itu sehingga ada kemitraan seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya Bu Christine. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Christine? ya, terima kasih Bu Deni. Adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran saya itu juga hadir penuh dirasakan oleh coachee saya. Saya rindu ketika coachee saya sedang melangsungkan coaching bersama dengan saya hadir, betul-betul hadir penuh. Seperti itu Bu Deni. Baik, luar biasa sekali untuk coaching hari ini. Saya memberikan aplaus yang meriah buat Bu Christine dan Pak Rahmat Soleh ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Rahmat. Ya, selamat siang Bu Christine. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan semuanya baik-baik saja Bu Christine. Amin, bersyukur ya Pak. Oke Pak Rahmat. Alhamdulillah. Ya, sebelum melakukan Ya, Bu Christine. observasi, kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya Pak Baik. Rahmat ya. Ya, adapun rubrik penilaiannya Siap. itu sesuai dengan alur tirta, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemitraan, dan juga proses kreatif yang nanti akan Bapak lakukan selama coaching. Nah, Pak Rahmat, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi Ya. coaching apa yang akan dikembangkan Pak Rahmat ketika melangsungkan coaching dengan coachingnya ya Pak? Ya. Nanti pertama saya akan mencoba untuk mendengarkan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh coach gitu ya, sehingga nanti saya bisa memberikan tanggapan yang respektif gitu kepada pihak coaching, mungkin seperti itu. Baik, Pak Rahmat. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Rahmat ya? Ya mungkin nanti kompetensi secara spesifik nanti ya mungkin tentang permasalahan dia dan juga bagaimana saya bisa menerima yang saya dengarkan dengan baik, mungkin seperti itu Bu. Dari situ nanti saya akan lebih lanjut. Gitu. Oke, baik Pak Rahmat, terima kasih. Kemudian saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Rahmat ketika melangsungkan coaching itu seperti apa ya? Ya tentunya nanti ketercapaian dari tujuan pengembangan ini saya menginginkan bahwa coach itu nanti bisa menemukan setiap permasalahan yang dia terima, dan nanti saya juga akan bantu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coach nanti bisa bernalar kritis gitu loh, untuk menemukan jawaban dari setiap masalah yang dia hadapi. Mungkin seperti itu, Christine. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Demikian dulu untuk percakapan kita pada pra-observasi. Silakan Bapak untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Siap, sama-sama Bu Christine. Oke. Halo Bu Dani, selamat siang Bu Dani. Selamat siang Pak Rahmat. Iya, bagaimana kabarnya Bu Dani hari ini ya? Ini kok saya melihat Bu Dani ini agak lemes ini kayaknya ini. Bagaimana Bu Dani ya? Iya Pak Rahmat, saya sebenarnya ingin cerita sama Pak Rahmat. Hari ini saya sedikit jutek ini Pak Rahmat. Pak Rahmat ada waktu kah hari ini? Mungkin ada yang, insya Allah saya ada waktu, monggo. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan sama saya. Silakan Bu Deni. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana ya yang membuat jenengan jutek itu apa ya ini? Ini jarang-jarang Bu Deni jutek ini. Karena saya sudah capek ini ya Pak Rahmat ya. Saya tuh mendapatkan teguran dari berbagai macam guru-guru mapel yang lain. Guru-guru tuh mengatakan kalau anak-anak saya, anak-anak di kelas saya itu banyak bermasalah Pak Rahmat. Jadi yang sering terlambat, kemudian banyak yang nggak mengerjakan tugas. Apalagi kan sekarang ini kan menjelang minggu depan itu kan sudah SAS. Nah, kalau banyak laporan seperti ini kan saya jadinya jutek. Padahal saya tidak kurang-kurang Pak Rahmat untuk memperingatkan anak-anak di kelas saya. Saya kan wali kelas 7B ya. Itu kok delalah itu anak-anak yang spesial. Ini tuh ngumpulnya di kelas 7B. Itu loh Pak Rahmat. Saya tuh rasanya kepengen gitu loh Pak Rahmat. Iya. Oke, ini nampaknya permasalahan yang serius dan juga ini nampaknya yang membuat Bu Deni sedikit galau ya. Dengan
anak-anak seperti itu ya Bu Deni ya, dengan beberapa karakter siswa yang jenengan tadi bilang anak spesial ini berkumpul di kelas panjenengan, itu mungkin eh, sudah Bu Deni sudah mengatasi dengan cara bagaimana ya Bu Deni ya? Sebenarnya saya itu ya sudah sering masuk kelas kan memang ada gini Pak. Oh ya, di tempat saya itu ada jam wali kelas Pak. Nah, setiap jam wali kelas Ya, saya selalu istilahnya memberi masukan, memberi ini kepada anak-anak, mengingatkan kembali, menanonskan kembali. Saya selalu melalui jam wali kelas itu untuk mengingatkan anak, ayo dilihat ininya tugas-tugasnya, apakah ada yang kurang. Ya kayak gitu-gitu Pak Rahmat. Saya juga sering ngingetin untuk anak-anak untuk apa nggak datang terlambat, oke. kemudian nggak rame ketika jam Nah, pelajaran karena memang setiap guru kan beda-beda permasalahannya ketika matematika misalnya gitu. Anak ini nggak ngumpulin tugas. Nanti saya dapat laporan lagi pelajaran IPA. Ya anak-anak ini lagi yang nggak mengerjakan tugas. Jadi saya tuh kadang nggak bosan-bosan untuk ngingetin anak-anak. Tapi ya gimana lagi ini menjelang ya. SAS, tugasnya anak-anak menumpuk. Akhirnya meskipun tugasnya anak-anak kan wali kelasnya juga ikut mikir Pak ini Pak. Pusing saya Pak. Oh, memang memang apa ya? Memang anak-anak itu apalagi di SMP itu kan dalam kondisi yang apa masa-masa remaja mungkin ya. Pertama ini saya sudah mengapresiasi nih yang sudah dilakukan Bu Deni dengan berusaha apa namanya mengumpulkan anak-anak dengan memberi sebuah nasihat mungkin begitu ya Bu Deni ya. Nah itu kan Iya Pak. dengan tujuan ya. Mungkin tujuannya dari situ apa ya Bu Deni ya? Bagaimana ya Bu? Ya saya sih kepinginnya kelas saya itu aman dari hal-hal seperti itu Pak. Saya pengen anak-anak saya terutama yang di kelas 7B ini beres untuk masalah nilai, kemudian untuk keterlambatan juga tertib kembali gitu loh Pak. Jadi sudah gak ada laporan yang anak-anak yang suka Oke. rame, yang suka apa yang ngusilin guru itu sudah saya berharapnya sudah nggak ada lagi gitu loh. Anak-anak sudah mengerjakan tugas juga tepat waktu gitu Pak. Ya berarti di sini identifikasi masalahnya adalah anak-anak itu kan sering apa namanya sering tidak mengerjakan tugas gitu ya sehingga banyak komplain Iya, dari wali kelas yang lain. Ya mungkin iya Pak. setelah itu Iya. ya Bu Deni ya. Mungkin setelah itu setelah jenengan kumpulkan seperti itu, bagaimana itu tanggapan anak-anak Bu Deni? Atau perilaku anak-anak apakah berubah ataukah bagaimana atau seperti apa Bu Deni? Iya, Pak. Ini kan saya sekarang lebih lebih efektif lagi ya, Pak, untuk masuk kelasnya. Saya juga sekarang lebih intens lagi di WA group. Oh ya, Pak, di WA group itu saya sekarang lebih sering ngingetin lagi ya, karena ya itu tadi sih, Pak, saya lebih begitu mendapatkan komplain dari beberapa guru langsung saya WA di grup. Saya langsung identifikasi langsung sudah sekarang mungkin saya langsung sebut nama. Jadi langsung ketahuan, saya langsung ngelis datanya. Oh ya, siapa sih? Kan akhirnya meskipun satu Beberapa dua ya karena kan siswanya satu ya. kelas semua ya, Pak ya. Iya Langsung aja betul saya betul. identifikasi. Iya, iya, betul Pak ya. Jadi langsung ya, jadi mungkin langsung saat anaknya aja yang kita panggil langsung nggak nggak sekelas gitu loh. Maksudnya yang sebenarnya troublemaker-nya tuh di mananya gitu loh. Biar ya ya Biar langsung mungkin dengan kesentuh. Oh begitu ya, sudah sebenarnya cukup yang bagus bikin memang ini siapa sih? ya, Hmm. ya mungkin mungkin lebih ditekankan lagi ya di tanggung jawab mereka Bu Deni ya kalau setahu sepengetahuan saya ya, begitu mungkin anak-anak nanti bisa lebih intens lagi dalam mengerjakan tugas seperti itu Bu Deni ya. Iya, Ya. Pak. Oh iya, Pak. Saya sekalian ini, Pak. Saya juga ini beberapa kali eh, ada beberapa orang kan saya list ya tadi nama-nama anak ya.
saya jadi ingat. Sepertinya saya harus melakukan restitusi nih Pak ya. Ya tak panggilin aja biar oke, itu yang saya problem maksud. Betul problematik sekali. itu ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin dengan cara seperti itu nanti anak-anak itu bisa terbuka pemikirannya sehingga sadar gitu loh, bahwa akhir-akhir Iya, semester ternyata ini kalau kan memang waktunya pengumpulan tugas gitu. iya, kalau ngandelin jam Gitu wali Bu kelas ya Deni. rasanya kan Apalagi ini, kurang ini ya Pak ya. Panggilin aja ya mungkin ya. iya, boleh dengan cara seperti itu. Jadi lebih ke siswanya yang bermasalah. Nih, seperti itu ya Bu Deni ya. Iya Pak Rahmat ya. Oke. Karena juga Oke, kan mungkin seolah-olah yang kena ini kan yang seolah-olah kan yang kena kan seluruh kelas 7B gitu. Tapi dengan saya memanggil beberapa anak iya, ini, betul. saya kasih restitusi untuk masalah keterlambatan, masalah tidak mengumpulkan tugas, itu mungkin bisa terselesaikan. Ya, sip. Berarti mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini bagaimana ya Bu Deni ya? Iya, tadi saya kan mikirnya kan cukup dengan jam wali kelas gitu kan Pak Rahmat. Tapi setelah saya sharing dengan Pak Rahmat, kok saya jadi kepikiran apa nggak tak panggil aja ya yang problem makernya ini ya. Jadi seolah-olah itu tidak satu kelas semua, tapi kan hanya beberapa anak aja. Betul. Saya panggil, saya lakukan restitusi untuk menangani masalah ini. Seperti itu ya Pak Rahmat ya. Yes. Iya, betul sekali Bu Deni. Dengan seperti itu nanti imbasnya tidak kena satu kelas ya. Kalau memang kena satu kelas kan kasihan yang lain. Iya. Makasih banyak loh Pak Rahmat. Dicurhatkan kembali Bu Deni. Kenapa Pak? Sama-sama Bu Deni. Sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Rahmat masukannya. Ya, sama-sama. Siap. Baik Pak Rahmat, bagaimana tadi proses coachingnya hari ini? Bagaimana perasaan Pak Rahmat? Alhamdulillah, setelah saya menjadi coach dari Bu Deni, mendengarkan secara baik, alhamdulillah lebih menyenangkan ya. Seperti itu Bu. Jadi tahu itu loh setiap permasalahan yang ada di dalam kelas. Iya, baik Pak Rahmat. Oh ya Pak Rahmat, tadi Pak Rahmat apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan, apakah sudah tercapai? Insya Allah sudah tercapai Bu Christine. Tadi saya sudah mencoba mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Deni, permasalahan di dalam kelasnya, dan tadi saya juga berikan beberapa pertanyaan pemantik gitu ya. Iya, saya juga tadi melihat bagaimana Bapak dengan Bu Deni ketika proses coaching itu berlangsung, adapun permasalahan yang diungkapkan itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuan, Terima kasih, kemudian Bu Christine, iya, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Betul, iya. Kemudian juga Bapak juga fokus dan memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan pemantik yang membuat Bu Deni juga menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih, Bu Christine. Terima kasih. Iya. Kemudian Pak Rahmat, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin dikembangkan ketika melangsungkan coaching? Iya. Tadi kan saya cuma kompetensi mendengarkan dan memberi pertanyaan pemantik saja. Nah, dari situ Bu Deni, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, alhamdulillah Bu Deni sudah bisa langsung menemukan akar dari masalah itu, yaitu tentang dari siswa-siswa yang bermasalah tadi akan dipanggil secara bergantian. Jadi tidak, awalnya itu kan
satu kelas disalahkan ya Bu ya. Kalau seperti itu kan memang kasihan anak-anak. Tapi setelah Bu Deni tadi menceritakan itu, alhamdulillah Bu Deni beranggapan bahwasanya oke Pak, yang saya panggil hanya yang bermasalah saja, sehingga tidak melibatkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Gitu Bu Christine. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, kiranya kompetensi yang Pak Rahmat kembangkan semakin baik kembali. Ya, menurut saya juga sudah sangat baik. Oke. Terima kasih Pak Terima Rahmat. kasih Bu Christine, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Deni Puspa. Apa kabar hari ini Bu Deni? Selamat siang Pak Rahmat. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita sudah bisa bertemu kembali ya, meskipun di virtual ya, karena kita sama-sama sibuk. Baik, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan para supervisor ya, yang nanti akan jenengan lakukan dengan Bu Christine ya. Yang pertama nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing ya, di mana pertanyaannya adalah kompetensi kucing apa yang ingin Bu Deni kembangkan kepada Bu Christine nantinya. Kompetensi coachingnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bu Christine, Pak. Baik, memberikan pertanyaan pemantik ya. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Deni observasi nanti? Maaf Pak, ini nggak putus ya? Bisa diulangi Pak? Baik. Iya. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Deni observasi nanti? Apakah dengan memberikan pertanyaan tadi, apakah juga lebih mendengarkan atau bagaimana? Oh ya, dengan sesuai dengan alur cerita ya, saya akan mendengarkan dulu, mendalami identifikasi permasalahannya, kemudian selama identifikasi permasalahannya saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sampai akhirnya Bu Christine bisa menemukan pokok dari permasalahannya tadi, menemukan solusinya gitu. Yang terakhir adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin panjenengan tingkatkan nanti apa ya? Indikatornya adalah Bu Christine mampu menemukan solusi dari permasalahan. Gitu, Pak. Baik, sudah cukup bagus Bu Deni. Selanjutnya silahkan melakukan coaching dengan Bu Christine. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang Bu Christine. Halo, selamat siang Ibu Deni. Saya melihat wajahnya Bu Christine kok sepertinya lesu. Ada apa Bu Christine? Bisa sharing-sharing ke saya? Iya Bu Deni, saya tuh ingin sharing, ingin curhat sama Bu Deni. Apakah Bu Deni punya waktu ya untuk saya? Oke, kebetulan hari ini saya sedang free. Bu Christine bisa cerita ke saya bagaimana permasalahannya Bu Christine. Iya, begini loh Bu Deni. Adapun juga yang saya kepingin ya Bu Deni sebagai percakapan hari ini ya. Ada tujuannya kan Bu Deni. Ketika saya curhat sama Bu Deni itu, saya tuh ingin anak-anak itu tidak ketinggalan barang lagi. Seringkali tuh di kelas itu barangnya ketinggalan. Seperti itu Bu Deni. Nah, gimana ya supaya saya bisa mengomunikasikan kepada anak-anak agar mereka ingat barang mereka itu. Seperti itu Bu Deni. Oke, berarti tujuan yang ingin dicapai dalam sharing kali ini adalah terkait dengan banyak laporan kalau anak sering ketinggalan barang di kelas ya Bu Christine ya?
Iya, supaya mereka tidak ketinggalan lagi, begitu kan ya Bu Deni? Heeh. Oke, berarti solusinya bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak ketinggalan barang-barang lagi. Iya Bu Deni. Oke, nah Bu Christine, coba Bu Christine inget-inget ya, mereka bisa sampai ketinggalan barang tuh gimana ya Bu ceritanya itu ya Bu? Iya, begini Bu Deni. Nah, saya tuh dapat informasi dari Wakil Kepala Sekolah bagian sarana dan prasarana. Kalau anak Hmm. kelas 8 3 itu sering kali ketinggalan barangnya. Nah, dan kemudian ketika Oke. saya cross check, memang mereka itu sering meninggalkan barang, Bu Deni. Seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Nah, Bu Christine, coba Bu Christine renungkan sebentar aja. Kira-kira Bu Christine sudah melakukan apa ya untuk mengatasi masalah ini? Oh iya Bu Deni, selama ini yang saya lakukan, karena saya kan wali kelas. Nah, wali kelas itu masuk Hmm. untuk perwalian kepada anak-anak itu di jam 7 sampai jam 7.20. Nah, saya itu masuk kelas setiap pagi, kemudian menyampaikan kepada anak-anak untuk tidak ketinggalan barangnya Hmm. lagi. Nah, setiap pagi itu sudah Hmm. saya lakukan, Bu Deni. Tapi masih ada aja yang ketinggalan, entah itu laptop, HP, gitar. Nah, saya juga gimana ya supaya Oke. anak-anak tuh sadar gitu loh akan barang pribadinya gitu. Oke, oke, oke. Berarti sudah sempat masuk setiap hari ya. Tapi ya namanya anak-anak itu ya Bu Christine ya. Kita sudah ngingetin, tapi anak-anak tetap aja mereka merasa barangnya sudah dibawa, tapi masih ada yang tertinggal. Nah, berarti kan Bu Christine tadi masuknya cuma pagi aja ya Bu Christine ya? Iya, betul Bu Deni. Saya Menurut Bu masuknya Christine pagi. perlu tambahan nggak ya untuk mengingatkan mereka? Bu Christine perlu kolaborasi nggak dengan guru-guru yang lain? Oh iya, Coba Bu sebentar ya Bu Christine. Deni. Saya pikir lagi. Oh Mm-mm. iya, menarik juga ya. Saya kan punya jam pembelajaran untuk anak-anak perwalian Mm-mm. saya. Nah, itu Di benar jam tuh. di jam terakhir itu kan ada guru-guru rekan saya yang tentunya juga saya bisa minta tolong kepada mereka mengingatkan kembali anak-anak. Seperti itu ya Bu Deni ya. Oke juga kan ya? Nah, betul itu, Bu. Wow, luar biasa. Berarti kan Bu Christine kan sudah pegang ya jadwal itu ya, sudah pegang jadwal Ya. pelajaran. Jadi Bu Christine bisa mengidentifikasi guru-guru yang berada di jam terakhir. Nah, kira-kira Bu Christine, kira-kira nih Bu Christine melakukannya kira-kira mulai kapan ya? Oh ya, saya coba besok. Ya, besok kan masih ada jam pembelajaran di hari Jumat. Nah, saya akan coba laksanakan Hmm, besok ini, Bu Deni. Saya langsung segera nanti minta tolong wow. kepada rekan saya untuk di jam terakhir mengingatkan anak-anak akan barang-barangnya. Seperti itu. Terima kasih loh, Bu Deni. Nah, Saya senang saya dapat solusi. Ternyata iya, ketika ya, ada luar teman biasa. curhat gitu ya. Ternyata bisa iya bisa berkolaborasi ya Bu Christine ya. Betul. Bu Christine sudah bisa mengingatkan anak-anak juga di pagi hari. Bu Christine juga bisa berkolaborasi dengan guru. Nah itu adalah yang luar biasa sekali sehingga Bu Christine tidak terkesan sebagai single factor ya sebagai wali kelas, tapi juga memerlukan rekan sejawat untuk mengatasi masalah ini. Nah, dari percakapan kita ini Bu, kira-kira Bu Christine mendapatkan value apa? Iya, saya bersyukur sih ketika saya bisa melakukan diskusi dengan Bu Deni, saya sendiri mendapatkan value di mana saya harus belajar berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk mengingatkan anak-anak terhadap barang-barang mereka. Nah, supaya mereka tidak ketinggalan lagi barang-barangnya. Dan saya pun juga tidak ditegur oleh wakil kepala sekolah. Nah, tentunya seperti itu. Menarik sih Bu Deni, saya senang. Oke, baik Bu Christine sudah menemukan solusinya. Saya berharap semoga besok tidak ada barang yang ketinggalan lagi. Gitu ya Bu Christine ya. Iya, terima kasih ya Bu Deni sudah Oke, mendengarkan. sama-sama. Senang berbagi. Ya, Oke, ini eh, sangat menarik sekali Bu Deni ya tentang Oke Pak percakapan Rahmat. gimana cara anak-anak ini supaya tidak tertinggal barangnya di kelas gitu ya.
Baik Bu Deni, izinkan Iya, Pak. saya untuk memberikan pertanyaan pasca supervisi ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu Deni adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ya, yang menjadi indikator pengembangan yang Bu Deni inginkan. Tadi saya melakukan coaching tadi, saya mendengarkan keluh kesahnya, kemudian saya meminta untuk coachingnya untuk mengidentifikasi dulu. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan pemantik Ya, untuk pertanyaan teman. Bu Christine juga menemukan permasalahannya. Luar biasa. Yang kedua, Bu, menyampaikan hasil observasi berbasis data yang berbasis tadi, dengan fokus pada pengembangan berdasarkan apa tadi ya, percakapan atau apa ya Bu? Iya, berdasarkan percakapan, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang mungkin ingin dikembangkan dari percakapan tadi Bu Deni? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin kita lebih menambah ya jumlah pertanyaan-pertanyaan pemantik itu agar solusi yang didapatkan juga lebih banyak gitu. Baik, terima kasih Bu Deni sudah meluangkan waktunya untuk saya observasi. Jadi tetap semangat dan sehat selalu Bu Deni ya. Selamat siang dan wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.